Silakan diminum. Oke. Beneran nggak ini? Ini Beneran. acara lawak loh. Oh gitu. Minum beneran ya? Aku minum bener ya? Cobain ya. Asli. Asli. Gimana minumannya? Ada kejanggalan masalah acara ini. Enggak, lo harus minum. Soalnya lo harus kasih tahu rasanya. Rasanya menurut aku segar. Iya. Enak kan? Segar. Tahu nggak segarnya kayak apa? Kayak apa? Kayak wajah kamu, Mam. Iya. Dika, Kalau Mas Dika gimana Cobain minumannya? rasanya apa tadi? Rasanya Enjoy. gimana? Enjoy. oh enjoy. Manis. Oh manis. Iya. Tapi masih kalah manis sama senyum kamu. Iya. Hancur, Mina. Kalau Kak Atika gimana minumannya? Seger. Manis. Makasih. Seger. Banyak gula. Kang Sule boleh nggak Oh, cobain boleh. minuman aku? Gitu. Kelebihan dong. Minuman apa ini? Ya Allah. Rasanya kayak asem-asem gitu. Emang iya? Ya, oh maaf. Yang ini tadi pakai buah si malakama. Maaf ya, Kang Sule. Ini terus. Ntar aku bikinin asem. lagi deh, maaf ya. Si malakama. Ntar aku bikinin ya, aku siapin di dapur ya. Ya. Ya, mari. Bye. Aduh. Oke. Bilang yang Untuk seger. Andika, Bilang yang seger. katanya kamu nggak pengen anak-anak kamu merasakan apa yang kamu rasakan di masa kecil. Seperti apa sih pengalaman seorang Andika saat masa kecil? Kenapa anaknya nggak boleh kayak Andika? Ya pasti setiap orang tua nggak pengen anaknya kenapa-napa kan. Karena kan zaman dulu sama zaman sekarang beda. Kalau zaman dulu mungkin gua mainnya main batu, orang main batu, main dempo, main batok lele gitu kan. Kalau sekarang udah nggak ada itu gitu loh. Jadi hari-hari gua di masa gua kecil itu nggak gua pakai untuk bermain, malah pakai untuk kerja kayak dagang pempek, kayak udah nyari duit sendiri ngamen gitu. Kerja di bangunan ya. Dari SD kelas 1 kelas 2 itu udah ngamen di lampu merah tuh udah ngamen. Kalau anak-anak orang kan udah main batu, udah main liburan. Iya. Jadi gua pulang sekolah lebih lebih untuk gua pakai kerja karena Nah gua kenapa? karena gua tahu gua hidup di tempat walaupun adek bokap ya. Maksudnya gua kan emang bener pisah kan orang tua gua. Jadi gua baik 2 bulan diurus sama tante gua, Tante Eli. Gitu. Jadi gua ketika gua tumbuh mengerti itu bukan orang tua gua akan aduh gua bilang lama-lama tahu diri gitu kan. Jadi gua pakai untuk kerja gitu loh. Ketika orang-orang lebaran bajunya sudah disiapin, gua harus cari sendiri gitu. Walaupun keluarga gue itu adek bokap gue itu menyiapkan itu gitu, tapi gua tetap berusaha untuk beli sendiri juga gitu. Jadi gua nggak mau anak gua ngerasain apa yang gua rasain. Jadi bisa dibilang ketika lu 2 bulan diurus sama tante lu nggak Ya. sempat merasakan kasih sayang orang tua gitu. Ya. Dan lu pernah nggak sih ngerasa kayak waktu kecil lu ngelihat di sekitar lu tuh ada ibu, ada bapak, lu kena itu gitu. Nah, pas lu ngelihat refleksi kehidupan lu ternyata nggak ada, perasaan lu gimana? Ya sebenarnya lebih luka ya. Jadi gue pikir yang ngurus gue selama itu tuh ya orang tua gue. Ternyata ada bokap gue gitu loh. Setelah usia berapa? Kelas 4 lah, kelas 4, kelas 5 diceritain. Bapak kamu itu si ini, ibu kamu itu pisah gitu loh. Itu tuh tante kamu gitu. Jadi gue ngerasa, nggak enak banget gitu kan. Ya gue, udahlah. Ya gitulah. Gue males yang itu. Yeah. Pokoknya gue terima kasih lah gitu buat keluarga gue yang pernah ngurus gue. Jadi gue tidurnya
lebih ke tempat keluarga, terus tiba-tiba mau pulang malam karena gua kerja ngamen, takut kan gua pulang. Waduh, kalau pulang gua bakalan dimarahin nih gitu. Jadi gua mikir, gua nggak pulang, nginep tempat temen gua gitu. Ya numpang gitu, makan numpang gitu. Kenapa nggak pulang-pulang? Ditanya sama anak temen gua, seusia kamu tuh harusnya pulang, nggak dicariin nggak? Gua bilang, gua nggak akan dicariin, gua bilang. Padahal keluarga gua nyariin, gua tetap bilang nggak dicariin, Bu. Yang penting gua bisa tidur di situ. Karena gua ngamen kan kemalaman gitu kan, kadang takut untuk pulang gitu, takut ngerepotin keluarga yang harusnya tidur. Gua ketok-ketok gua pulang, jadi gua nginep tempat temen gua. Lebih ke tahu diri mungkin ya. Iya, jadi gua nggak mau hal itu terjadi sama anak-anak gua saat ini gitu. Walaupun keadaan gua pun belum benar sepenuhnya gitu. Ya. Buat anak gua gitu loh. Gua ini orang tua nggak bener gitu, tapi gua berpikirnya walaupun gua gagal jadi suami, tapi gue nggak mau gagal jadi orang tua gitu. Gue berusaha Bakal untuk jadi itu sih. seorang lebih. bapak ya. Ya. Makanya lu juga demi kebahagiaan anak lu, Ya. lu bertemu dengan mamanya anak lu, Ya. dan lu udah menjadi sahabat itu Ya. sangat luar biasa sekali. Ya. Tapi apa yang diharapkan Andika nih sama untuk anak tuh, harapan kamu kayak seperti apa? Harapan gue sih, gue emang ngakuin sampai saat ini gue emang banyak salah sama anak-anak gue. Tapi gue berpikirnya jangan lihat dari kesalahan gue gitu loh. Bukan mau gue untuk ninggalin mereka juga. Karena pada saat itu posisinya nggak kesalahan gue sih. Misalnya pada saat itu Kangen Band emang di atas Yeah. daun gitu. Dan gue nggak kuat di atas angin itu. Akhirnya gue jatuh. Terus gue nggak punya pekerjaan. Terus mau nggak mau, gue tahu gue nggak mampu menafkahin lu nih. Kita harus terpisah gitu loh. Gimana caranya gue nih memikirkan gimana caranya gue bisa cerai gitu loh. Karena gue tuh bukannya nggak sayang gitu loh. Gue sayang, mungkin kebahagiaan itu lo bisa dapat dari orang, bukan dari gue gitu. Oke, kita langsung saja tanyakan sama anaknya. Inilah dia orangnya. Halo. Silakan. Silakan. Boleh duduk di tengah, boleh duduk di sini. Ya, Bunga ya. Oke. Di sini aja sama Papa. Iya. Ya. Kirana ya ini ya. Kirana ini katanya apa? Oh, Kirana, nggak jadi pertanyaan yang tadi udah hilang ya. Aduh, aku ada sedikit malu. Oke, tidak apa-apa. Seberapa dekat kamu sama ayah? Kalau untuk sekarang udah deket kan. Kalau kan dari dulu kan emang nggak pernah ketemu sejak umur 2 tahun. Dari Jadinya- kecil nggak pernah ketemu. Iya. Sekarang ini dekat. Iya ketemu. deket ketemu. Dari kecil, waktu kecil kamu kangen banget nggak sama ayah? Kangen banget. Tapi susah untuk ketemu. Nggak komunikasi. Oh, nggak komunikasi. Nah, sekarang kan udah kelihatan dekatnya komunikasi Iya. terus ya. Gimana rasanya kamu? Ya punya rasa sosok ayah kayak gimana gitu. Bahagia sih waktu pertama ketemu sama ayah, bahagia banget. Kan selama itu Andika kenapa nangis? Haru, bahagia, atau sedih? Iya, Dik, gue ngelihat kayak lu apa sih yang sebenarnya lu tahan selama ini gitu, dan akhirnya sekarang lu ada di momen ini berdua gitu. Ya, gue minta maaf lah. Gue tuh bukan ninggalin, gue kirain komunikasi, terus emang nggak tahu keberadaannya di mana gitu loh. Dan gue komunikasi sama Bunga kan nggak kayak sekarang gitu. Ya. Jadi temen gue tuh lebih ngerasa bersalah aja gitu loh, momen-momen dia kecil gue nggak ada. Tapi demi Allah itu bukan mau gue. Berarti lu dulu tuh nyari sebetulnya? Nyari. Ketemu sama anak, cuman Nyari di medsos, di semua gitu, semua nyari. Tapi kan emang sulit untuk berkomunikasi, dia masih kecil mungkin kan. karena gitu. waktu itu hubungan lu sama Bunga lagi nggak baik-baik mungkin ya? Ya, Kalau sekarang kan udah alhamdulillah ya udah jadi sahabat ya. Ya. Kalau Atika ngelihat hubungan Andika sama Kirana gimana sih? Gue paling gak bisa kayak gini ya. Ya apalagi gue udah punya anak juga. Gitu. Ya, kalau komentar gue sih Om, gitu ya. Maksudnya setiap orang tuh dalam masalah keluarga itu punya
cerita masing-masing, ya kan? Tapi yang selalu gue percaya tuh, orang sukses tuh punya masa lalu, ya kan? Orang baik tuh punya masa lalu, dan orang yang gak sukses juga punya masa depan. Gitu. Jadi gue ngerasa dari hubungan ini, apapun hubungan yang kemarin gak sukses tuh, gue rasa kalau misalkan lu pengen punya sesuatu yang baik, bisa ke jalan ke depannya insya Allah lebih baik lagi buat hubungan. Oke. Kirana, ada momen nggak yang nggak bisa dilupain bareng sama ayah? Oh, momen kayaknya pas ulang tahun. Pas ulang tahun Kirana? Iya. Kemarin-kemarin ya kalau nggak salah ya? Desember. Ulang Desember. tahun Dia ke-13 tahun. Tahun kemarin? Iya. Oh itu. Momen apa? Karena kan di hari itu nggak bakal nyangka ayah bakal dateng. Oh, surprise. Iya, Siapa yang mendatangkan ayah? ayah. Ayah datang ke Belitung. Oh datang ke Belitung? Iya. Oh waktu itu Kirain lagi tinggal di Belitung oh, tinggal di Belitung sama mama? sama oma. Oh sama oma? Terus bunda sama ayah datang ke Belitung, surprisein gitu. Seneng ya? Seneng banget. Terus bisa kumpul. Bisa kumpul ya? Ya, Kirana, kan ini sekarang akhirnya udah ketemu sama ayah. Gitu. Apa sih kira-kira yang pengen disampaikan sama ayah? Yang selama ini belum pernah Kirana sampein. Pokoknya kayak berharap ayah tetap sehat, panjang umur. Terus impian terbesar kayak itu, kayak mau kayak sukses itu ayah sama bunda masih ada di samping kayak gitu. Itu impian terbesar kayak, jadi semoga ayah sama bunda sehat, panjang umur, gitu aja sih. Amin. Itu harapan terbesar setiap anak sih ketika udah sukses, ngelihat orang tuanya masih ada. Iya. Gitu. Kalau Dika, lu kira-kira pengen ngomong apa ke Kirana sekarang? Gue yang pertama, banyak orang mungkin nggak pernah ngerasain apa yang gue rasain gitu. Di gue, terima kasih sama omanya, terima kasih. Terima kasih buat bundanya juga. Terima kasih buat Net juga. Dia berapa kali lu diundang TV nggak pernah mau. Dan ini perdana Kirana masuk TV, gue agak kaget juga. Masalahnya tadi gue chatan juga sama dia. Siapa dulu dong? Ya, gua ngerasain sih apa yang dirasain sama Dika ya. Posisinya apalagi sudah tidak bersama dengan Pasangan. mamanya. Mamanya. Tapi yang gue salut, dia bisa hadir, bisa menjadi sahabat, itu yang luar biasa. Luar biasa. Jadi sahabat dengan mamanya. Kirana, terima kasih sudah hadir di Ini Sahur dan membuat ayahnya surprise pagi hari ini. Ya udah, Junot, Ya. di ini dulu ya. Pastinya Om. Om mau sahur dulu? Silakan. Iya. Oke. Kamu tuh nyanyi terus, kali-kali main gendang deh. Jangan dong Kang Sule, kalau aku main gendang nanti makin laku. Kalau misalkan nyanyi nggak ada gendangnya kan kamu penyanyi dangdut. Oh iya ya, jadi dangdut. Kelihatannya kamu lagi happy nih, pasti ada kabar baik ya. Apa? Iya dong, aku kan emang selalu happy tahu Kang Sule. Apalagi aku punya bos kayak Kang Sule. Oh, siapa coba yang gak happy? Hah, bagus kalau gitu. Kalau mau betah dan happy kerja di sini nih. Saya juga capek kalau ganti-ganti karyawan terus. Kamu juga udah tahu kan selera makanan aku kayak gimana? Tahu banget dong, aku tuh udah paham. Makanya gitu. nih, aku buatin nih buat Kang Sule nih. Bihunku rasa kari lakso. Mantap nih. Kemarin saya udah nyobain nih dan emang seenak itu, Wika. Enak Coba ya. banget, cobain ya. Tuh, udah. Ini yang laksa kan? Iya. Tuh, seger banget. Kuah kari laksanya sampai muncrat. Ya kan enak banget soalnya. Saking enaknya. Ini bihunnya saking lembutnya sampai mau keluar lagi. Iya. Kuah kari laksanya nendang banget ini. Perpaduan rasa gurih dan manisnya pas banget.
bikin ketagihan. Benar. Udah gitu benar kata Kang Sule, bihunnya tuh lembut banget, jadi nyaman di perut dan gak Betul. bikin begah. Dan Kang Sule tau gak sih, bihunku ini dibuat dari bahan berkualitas. Soal kualitas, bihunku tuh emang juara banget, Mika. Tapi kamu tahu siapa yang bikin? Tahu dong nih, bihunku ini buatan FKS Food. Perusahaan yang memproduksi makanan berkualitas dan bermutu yang tersebar di seluruh Indonesia. Pantesan. Ya, aduh, sampai copot ya. Aduh, saya grogi nih. Saya semangat banget. Grogi sama Andika. Pokoknya kualitas bihunku mah nggak kaleng-kaleng. Tuh. Porsinya juga banyak. Betul banget, kan kelihatannya aja tuh kayak kecil, tapi nih pas udah dimasak jadi banyak. Udah gitu simpel banget, cuma cukup waktu 2 menit aja dimasak di air mendidih langsung jadi deh. Tuh. Tapi ini selain rasa laksa ini ada rasa apa lagi? Nih aku kasih tahu ya, nih selain ada rasa kari laksa, ada juga rasa soto, rasa ayam bawang, rasa asam pedas, dan varian gorengnya juga ada Kang Sule. Dan bihunku ini juga nih bisa didapetin di warung-warung dan minimarket sekitar, gitu. Sip. Pokoknya mulai sekarang, Aha. sahur pakai yang jelas-jelas aja. Iya dong. Ya, kenapa? Karena Bihunku, bihunku pilihan jelas banget. Yeay. Jangan kemana-mana, tetap di Ini Sahur Lagi.